Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagung Laksana, NIM 19106111247. Di video untuk tugas akhir Hukum Humaniter kelas A ini, saya akan menjelaskan analisis atas persoalan invasi Rusia ke Ukraina, persoalan objek sasaran militer yang mengenai fasilitas seperti salah satu contohnya yaitu rumah sakit. Sebelum saya menjelaskan analisis atas persoalan invasi Rusia ke Ukraina, saya akan menjelaskan kronologi bagaimana terjadinya peperangan. Menurut sumber CNBC Indonesia, sebenarnya zaman dulu Ukraina dan Rusia melakukan rapat. Tetapi pemimpin Ukraina saat ini lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Dan ketika Perang Dingin terjadi sebelum tahun 1990, Ukraina dan Rusia bersatu menjadi sebuah federasi yang disebut Uni Soviet. Zaman dulu Uni Soviet adalah negara komunis yang kuat pada saat itu. Nah, telah terjadi Perang Dunia, kekalahan Jerman dan Uni Soviet berdampak kepada Eropa Timur. Pada tahun yang sama, Ukraina memilih kemerdekaan dari Uni Soviet dalam sebuah referendum dan Presiden Rusia Boris Yeltsin pada saat itu setuju. Selanjutnya, Rusia dan Ukraina dan Belarusia membentuk CIC atau Commonwealth of Independent States. Tapi perbedaan pendapat setelah dibentuknya CIS itu banyak nih munculnya adanya perbedaan pendapat. Ukraina melihat CIS sebagai upaya Rusia untuk mengendalikan kekaisaran Rusia dan sebuah negara di bawah kekuasaan Soviet. Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan itu. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbaris di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia. Kronologi kasus Rusia dan Ukraina masih memanas hingga akhir tahun 2021. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan hal itu secara resmi sejak tanggal 24 Februari 2022. Dan menurut Kompas TV, Rusia melakukan 23 serangan ke fasilitas medis di Ukraina terdokumentasi dan berpotensi jadi kejahatan perang. Nah, analisis menurut saya, penyerangan Rusia terhadap rumah sakit di Ukraina adalah melanggar prinsip pembeda. Prinsip pembeda ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran atau kombatan di satu pihak dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam peperangan, yaitu penduduk sipil, anak-anak, tenaga medis, dan rohaniawan. Menurut Komisaris Badan Hak Asasi Manusia PBB OCHCR menerima tuduhan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan senjata terlarang di Ukraina sebanyak 24 kali. Serangan Rusia menargetkan gedung administrasi rumah sakit. Badan Hak Asasi Manusia PBB OCHCR menetapkan hampir 60 pemantau HAM PBB di Ukraina telah memverifikasi 77 insiden di mana fasilitas medis rusak termasuk 50 rumah sakit. Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina melanggar prinsip kemanusiaan karena akibat invasi Rusia ke Ukraina sekitar 3.238 warga sipil telah tewas dan 3.397 terluka di Ukraina. Jadi, Rusia sudah jelas melanggar hukum konflik bersenjata yang diatur dalam pasal 12 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 ayat 1 yang berbunyi satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan bab 4 dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977, pasal 13 Protokol Tambahan 2 menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer. Dan pasal 8 Protokol Tambahan 1 1977 menyebutkan apa saja yang termasuk dari fasilitas kesehatan
dan yang harus dilindungi yaitu sebagai berikut. Misalnya, rumah sakit dan satuan-satuan serupa lainnya, pusat-pusat transfusi darah, pusat dan lembaga pengobatan pencegahan depo-depo kesehatan, dan tempat penyimpanan alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Dan satuan-satuan tersebut, satuan kesehatan itu dapat berupa benda tidak bergerak atau bergerak, bersifat tetap atau sementara. Selain itu, Rusia sangat melanggar Protokol Tambahan 1 1977. Protokol Tambahan 1 1997 Pasal 57 tentang pencegahan dalam serangan berbunyi, di dalam cara melakukan operasi militer, perhatian yang terus-menerus harus diberikan untuk menyelamatkan penduduk sipil, orang-orang sipil, dan objek-objek sipil. 2. Berkenan dengan serangan-serangan tindakan pencegahan seperti berikut. A. Mereka yang merencanakan atau merumuskan dilancarkannya suatu serangan harus melakukan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan untuk meneliti bahwa sasaran-sasaran yang akan diserang bukanlah orang-orang sipil maupun objek-objek sipil dan tidak berada di bawah perlindungan khusus melainkan sasaran militer di dalam pengertian ayat 2 pasal 52 dan bahwa ketentuan-ketentuan protokol ini tidak melarang untuk menyerang. 2. Mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan cara serangan dengan meningkatkan untuk menghindarkan dan dalam keadaan apapun mengurangi kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil, dan rusaknya objek-objek sipil. Berikut penjelasan analisis invasi Rusia ke Ukraina kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.